Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Kita akan membicarakan tentang aliran-aliran ilmu kalam. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis sejarah, tokoh utama, dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. Seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. KD yang ke-4.2 adalah menyajikan hasil analisis tentang sejarah, tokoh utama, dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada bab 1 dulu kita ingatkan bahwa ya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, akidah umat Islam itu masih satu corak. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh karena kekecewaan sebagian umat Islam dan ditambah adu domba dari Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dalam situasi kekacauan politik itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menerima estafet kepemimpinan dan diangkat oleh sebagian umat Islam. Kemudian sementara keluarga Khalifah Utsman menginginkan pembunuh Utsman radhiyallahu an segera ditemukan. Ditambah lagi karena diadu domba oleh Abdullah bin Saba lagi, maka terjadilah perang Jamal antara Aisyah, Zubair, Tolhah dan Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib. Tetapi perang ini dapat ditumbas. Kemudian masih ada perang Siffin. Nah, ini perang Siffin ini, ketika perang Siffin diambil keputusannya, maka pendukung Ali radhiyallahu an keluar dari barisannya. Inilah keluar golongan umat Islam namanya Khawarij. Setelah itu terjadi tahkim, tetapi saat itu menurut sejarah pihak Muawiyah adalah curang. Kemudian terjadi perang lagi, pihak Ali kalah dan semakin banyaklah pendukung Ali yang keluar dari barisan Ali. Inilah munculnya Khawarij 2. Nah, baiklah anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Aliran-aliran ilmu kalam ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita bahas satu persatu. Kalau Khawarij ini aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Pokok ajarannya adalah Khalifah Ali menyeleweng setelah tahkim. Yang kedua, Khalifah sebelum Ali sah, sedangkan 7 tahun setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak sah. Yang ketiga, Khalifah dipilih secara permanen selama dia adil. Kemudian, Khalifah tidak harus keturunan Arab. Yang terakhir, Khalifah dipilih oleh rakyat. Masih ada lagi yang paling utama adalah aliran Khawarij ini mandang orang yang terlibat dalam perang Jamal dan Siffin dan pelaku tafkhim dihukumi kafir. Kemudian orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir dan harus dibunuh. Nah, tokohnya adalah Abdullah bin Wahab al-Rasyidi. Sekarang kita ke aliran Syiah. Syiah itu golongan yang mengagungkan Ali radhiyallahu an dan keturunannya, walaupun Ali tidak mau diagungkan. Nah, kemudian pokok ajarannya adalah tauhid, percaya bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian al-adl, yakin bahwa Allah Maha Adil, tidak lazim, tidak zalim ya, tidak zalim dan perbuatan buruk. Kemudian an-nubuwah, yakin bahwa Allah itu mengutus sejumlah nabi dan rasul ke dunia. Yang ketiga adalah imamah. Al-imamah ini kepemimpinan dalam agama dan negara, pengganti rasul dalam memelihara syariat, hudud, ketentraman rakyat ya. Kemudian yang keempat, menurut aliran Syiah ada al-ma'ad. Jadi akan ada kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini menunda hukuman di akhirat. Yang berhak menghukum adalah Allah. Pokok ajarannya ada 3,
iman. Jadi iman itu hanya membenarkan dalam hati, tidak harus di di dalam perbuatan ya. Kemudian yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir, tapi ia tetap mukmin selama masih mengakui 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat karena yang berhak menghukum kafir, fasik, mukmin adalah Allah. Tokohnya ada yang moderat, Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada yang ekstrim, yaitu Jahm bin Safwan. Nah, sekarang ke Jabariyah. Aliran Jabariyah ini memandang bahwa manusia tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Ini lahir setelah terpilihnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka hanya pasrah. Pokok ajarannya, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Yang menentukan perbuatan itu adalah semuanya Allah. Makanya ada disebut dengan fatalism atau predestination. Kemudian meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Tokohnya ada Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Sekarang ke lawan dari Jabariyah adalah Qadariyah. Nah, kalau yang ini semua perbuatan itu ditentukan oleh manusia tanpa campur tangan Allah. Pokok ajarannya, Allah tidak menciptakan amal perbuatan bagi manusia. Manusia itu bebas menentukan amal perbuatannya menurut mereka. Kemudian Allah Esa tidak memiliki sifat. Kemudian pelaku dosa besar itu hukumnya fasik. Tokohnya ada Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimaski. Sekarang ke aliran Mu'tazilah. Nah, ini aliran Mu'tazilah ini memisahkan diri dari gurunya. Gurunya namanya Hasan Basri karena tidak sependapat dengan penentuan kafir ya, hukum kafir itu ya. Kemudian pokok ajarannya ada 5 yang disebut Mabadi al-Khomsah. Jadi ada tauhid, percaya ya. Jadi tauhid ini begini. Mengingkari sifat-sifat Allah. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Jadi sifat dan zat sama. Kalau Allah punya tangan, tangannya seperti tangan kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran menurutnya adalah makhluk atau baru. Yang ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Kemudian pokok ajaran yang kedua adalah al-adl. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Selanjutnya pokok ajaran yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id. Kata Mu'tazilah, apabila berbuat baik maka akan dimasukkan surga, tapi sebaliknya kalau berbuat buruk akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Terus yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain. Ini seorang muslim yang berbuat dosa itu bukan mukmin tapi bukan kafir. Nah, dia di antara keduanya yaitu fasik. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sama sebenarnya dengan prinsip dari yang lain. Tetapi selanjutnya dalam perkembangan selanjutnya digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Karena Mu'tazilah pernah diwajibkan pada masa Al-Ma'mun ya, Al-Mu'tasim, Al-Wasik. Nah, itu. Nah, tokohnya ada yang di Basroh. Itu adalah Wasil bin Atha, Al-Jubay, An-Nazam, Al-Huzail, Al-Alaf. Kemudian yang di Baghdad ada Al-Hayat Az-Zamakhsyari. Selanjutnya, kita mengenal Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini adalah orang-orang yang berpegang kuat pada sunnah hadis. Terbagi kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Awalnya ini adalah Asy'ariyah. Jadi Abu Hasan bin Ismail al-Asy'ari itu dulu ikut pengajiannya Al-Jubay dari aliran Mu'tazilah. Karena tidak sependapat dalam menentukan hukum, maka beliaunya keluar dan mendirikan aliran
Asy'ariyah. Jadi tidak sependapat kalau mengedepankan akal. Harus Al-Qur'an dulu ya. Kemudian berdirinya karena membendung pesatnya aliran Mu'tazilah yang mengedepankan akal. Nah, ini pusatnya di Basrah. Ini jadi perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau Maturidiyah ini didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi. Berdirinya juga karena reaksi terhadap aliran Mu'tazilah yang pesat itu tadi. Kemudian dalam soal kepercayaan mendasarkan pada pemikiran Abu Hanifah. Pusatnya di Samarkand. Tokohnya ini sangat terkenal ya. Nah, selain yang Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, juga tokoh-tokoh lain. Pokok ajaran Asy'ariyah, sifat Allah, kekuasaan Allah dan perbuatan manusia, keadilan Allah, melihat Allah di akhirat, dosa besar, janji dan ancaman, dan syafaat Rasulullah. Nah, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.